Kalau muka nggak rata, bopeng-bopeng, Anda nggak bisa ngandelin skincare, nggak bisa. Tidak ada skincare, tidak ada treatment kulit yang bisa ngeberesin bopeng yang parah, nggak ada. Itu udah harus operasi sih. Operasi pun cuma kita kencengin, sama nanti kita kasih fat sup kutan supaya dia ngasih bantalan kulit. Jadi bikin lebih mendingan, nggak sampai hilang. Ya, tapi sebisa datang, coba datang. Ntar saja. Itu ngomongnya harus enaknya ketemu sih. Skin cycling, yes betul. Potong rambut supaya rapi. Saya malah pengen panjangin nih. Saya pengen gondrongin, saya pengen ikat. Kayak gini kan cakep kayaknya. Ya. Oke. Kalau mau ganti harus jeda dulu, nggak bisa langsung. Ya. Kalau Anda pindah dari manapun ke Gyut bisa langsung. Karena kita nggak pakai steroid di sini. Ya. Saya nggak pakai steroid. Dan saya pastikan skincare Gyut ini bukan skincare apa namanya ya, yang formulanya titipan dari farmasi-farmasi gitu loh, dari toko-tokoan banyak yang gitu kan, yang mereka beli formula yang udah jadi terus cuma ganti merek doang, isinya sama semuanya. Kalau kita nggak, Beautiful itu dari awal saya work out buat bikin Gyut ini, kita bikin sendiri dari awal. Kita cari sendiri formulanya sampai ketemu yang saya mau, wanginya segala macam kita pikirin. Jadi makanya research and developmentnya cukup lama. Biar badan nggak kusem, nggak bau nih, pakai ini nih, Gyut. Ini bagus banget buat sabun badan, ngerasa deh terlembut di kulitnya, enak banget ya. Sabun ini sama moisturizernya, ada moisturizer khusus buat badan dari Gyut, cobain ya. Biasa kalau udah pakai Gyut pasti malas pakai yang lain, karena beda rasanya di kulit, beda rasanya. Ini Gyut ini ya, saya bisa pastiin ya, ingredient yang kita pakai itu semua yang top level dan kebanyakan tuh import. Jadi sebenarnya harganya kemurahan ini. Saya waktu itu rada tolol ngitung, jadi jualnya kemurahan sebenarnya, but oke lah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya nggak nyari duit dari sini. Utama saya nyari duit nggak dari sini, saya dari praktek aja. Dari sini saya nggak nyari duit. Ya ini udahlah, ini bagian pelengkap dari services kita gitu. But tadinya saya bikin khusus buat pasien Beautiful, tapi akhirnya ya kepake buat semuanya gitu. Makanya kita taruh di di online store ya. Anda bisa cari di Shopee, Tokopedia, di Lazada, semuanya ada ya, termasuk di TikTok Store ada juga. Silahkan ke sana. Beb, ntar saya lagi nyari, nunggu Zen belum datang dia. Oke, tadi ada yang nanya tentang operasi payudara ya. Operasi payudara itu buat breast augmentasi ya, buat membesarkan payudara. Itu kita pakai implan yang dimasukin dari bawah sini nih. Jadi bekasnya biasa halus, tersembunyi di lipetan. Nah nanti buat ngisi volume di sini. Nah itu operasi kira-kira 1 jam. Kita bisa bikin less pain, jadi relatif nggak nyeri ya. Dikasih obat buat mengontrol rasa nyeri. Pasien saya rata-rata langsung bisa jalan. Jadi kalau Anda lihat di banyak video yang beredar di TikTok, di Instagram tuh yang ya, kayak zombie gitu, kita enggak sih. Ya so far cukup nyaman. Oke. So sekali lagi ya, ini rangkumannya buat Anda yang pengen kulitnya cerah, pengen kulitnya tuh sehat, pengen kulitnya itu bagus, jangan berlebihan dalam treatment. Itu pesan saya. Treatment seperlunya. Anda lihat deh kulit tangan kita, kulit badan kita relatif baik-baik aja kan. Selama hidup kita cuma mandi pakai sabun, kasih moisturizer juga kadang-kadang, baik-baik aja kulitnya. Nah muka itu yang bikin berantakan karena over treatment, terlalu banyak dimacem-macemin gitu loh ya. Oke, buat usia berapapun ya. Dan sebenarnya skincare itu buat Anda usia berapapun tuh harusnya nggak beda-beda. Nggak ada tuh skincare khusus buat orang tua, skincare khusus buat anak-anak, nggak, sama semuanya. Ya tinggal cara pakainya aja yang diatur. Ya sama semuanya. Jadi buat laki, perempuan sama, nggak ada bedanya. Nanti yang berbeda cara pemakaiannya aja yang diatur. Ya kalau Anda terlalu berminyak, kalau Anda relatif kering gitu, ya gitu. Kalau rasa saya Anda perlu mampir ke klinik sih, karena itu perlu treatment. Ya, satu, jaga kelembaban kulitnya buat pada kulit yang rosacea, tapi juga perlu treatment karena kita harus kontrol tuh kondisi moist di kulitnya. Ya mampir tuh perlu T-plasma sama Rejuve biasanya ya. Oke. Flek hitam tadi saya udah jawab semuanya. Sebenarnya rangkuman yang saya ngomongin ini udah ada di postingan saya di TikTok deh. Masuk ke Instagram saya boleh, atau ke akun TikTok saya. Di situ udah ada postingan tentang bagaimana penanganan flek melasma. Produknya udah saya sebut, semua udah saya sebut. Ya silakan ke sana deh. Kalau pori-pori besar, Anda bisa T-Rejuve di Beautiful ya.
Serum retinol brandnya apa? Ini tadi Gyut. Ya ini saya taruh sini aja deh ya, biar kelihatan. Di Jogja ada di Jalan Sagan. Di Jogja di Jalan Sagan ada. Di Bandung ada, di Makassar ada, Bali ada, ya semuanya ada. Produk ini buat penyintas kanker aman banget ya. Oke, Bukalvat sekitar 25. Buat ibu hamil cukup sabun, moisturizer, sunblock ya. Ibu hamil cukup pakai sabun, moisturizer, sunblock. Jangan pakai yang lain-lain dulu ya. Bisa buat ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil Anda cukup pakai ini, set ini doang nih. Sabun, moisturizer, dan sunblock. That's it. Ya, ini buat ibu hamil. Jadi sebenarnya enak banget pakai produk ini karena dia benar-benar kayak apa ya? Bisa buat semuanya gitu. Laki, perempuan sama. Jadi Anda beli satu bisa buat suami istri, bisa buat anak-anak. Sama, nggak ada bedanya. Ya, yang beda itu cara pemakaiannya aja gitu. Mana yang boleh dipakai, mana yang enggak gitu. Tapi kalau sabun, moisturizer, sunblock tuh basic. Jadi buat semuanya sama. Itu kayak beras, Anda semua makan beras, nggak ada yang nggak makan beras gitu. Ya, sabun, moisturizer, sunblock buat ibu hamil boleh, buat orang sehat boleh, buat yang lagi bermasalah boleh, ya, buat yang kulitnya udah keburu kasar beruntusan boleh gitu. Sama, barang itu yang sama. Oke. Konsultasi ada biaya kalau di Beautiful ya pastilah ya. Yang namanya konsultasi pasti ada biayanya. Berapa? Tanya admin, saya nggak hafal. Oke. After lumpectomy karena breast cancer boleh diimplan nggak? Bisa, saya ngerjain itu. Ya saya khusus belajar tentang rekonstruksi payudara pasca breast implant. Silakan datang ke Beautiful deh. Tapi untuk kasusnya harus ketemu saya ya. Saya di Beautiful T-Space Bintaro, mampir. Bahkan saya ngerjain breast removal pada pasien-pasien yang keluarganya itu positif cancer, terus gen positif cancernya ada ya. Nah tapi dia belum ada cancer saat ini, tapi pengen dibuang karena takut suatu saat jadi cancer, bisa. Langsung kita rekonstruksi dengan implan, nah, itu aman. Oke. So jelas ya tadi ya, saya udah ngomong panjang lebar. Oke, ini ada pertanyaan, rinoplasti iga bisa tinggi maksimal? Bisa, nggak ada jadi tinggi rendah itu bukan masalah pakai apa ya, tapi cara bikinnya gitu, cara ngatur tulangnya. Bisa banget, mau tinggi kayak apapun juga bisa. Cuma kalau buat saya yang penting itu adalah kawin sama mukanya, natural, enak dilihat gitu loh. Anda nggak pengen punya muka hidung doang kan isinya. Oke. Santelasma double chin bisa, double chin sekitar 65-75. Sunscreen sama sunblock tuh sama, cuma beda istilah doang. Oke, baiklah. Daun telinga anaknya sebeda, bisa, silakan mampir ya, bisa. Rinoplasti kalau di saya sekitar 150 juta, itu udah all in, udah obat, udah kontrol, udah semuanya. Ya. Operasi hidung tadi ya. Kalau mata panda tuh harus dengan mid facelifting itu sekitar 55. Treatment yang worth it buat bopeng nggak ada, percaya deh, nggak ada. Anda tuh kalau Anda punya bopeng nih ya, ini saya kasih tahu nih. Anda kalau yang punya bopeng pasti kalau ke klinik itu ditawarin laser, chemical peeling, subsisi atau disuntik pakai DNA salmon atau PRP ya setelah disubsisi. Percaya deh nggak bakal beres. Kalau bopengnya yang ringan masih mungkin ya. Kalau yang bopengnya ringan masih bisa tuh dengan treatment begituan. Tapi kalau yang bopengnya berat nggak bisa. Yang ada apa, kulit Anda tipis, bopengnya kagak hilang, fleknya nambah. Lihat deh, tuh kebanyakan begitu, kasihan. Ya kan saya suka kasihan sama pasien yang kadang-kadang dijanjiin terlalu overpromise gitu, overpromising dari yang ngerjain gitu. Padahal yang ngerjain juga tahu itu nggak ngefek gitu. Ngapain dikerjain sih? Ya ini saya menghimbau teman-teman sejawat, kalau kita tahu prosedur itu nggak ngefek, ngapain dikerjain gitu. Coba bayangin itu kita kerjain ke muka kita sendiri atau ke muka keluarga kita, mau nggak gitu? Kalau nggak efek ngapain? Nggak usah lah ya. Jadi jangan janjiin yang berlebihan gitu. Menurut saya kalau Anda bopeng, kalau Anda ada rezeki, mendingan kerjain facelift sekalian ditarik begini. Jadi bopengnya karena dia ke stretch jadi lumayan, dia nggak kelihatan terlalu dalam. Terus nanti kita tambahin dengan nano fat transfer itu masih mungkin. Hilang nggak, tapi jauh lebih mendingan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada krim skincare menawarkan bisa menyembuhkan bopeng, percaya nggak bakalan ya. Gitu juga dengan peeling, nggak bisa
Itu kan banyak tuh yang beredar yang piling-piling sampai kerak dikeletekin. Itu semuanya efek-efek semua itu, ya. Taruhan deh. Anda kerjain nggak bakalan bisa, yang ada malah bikin cacat. Hati-hati loh, ya. Jangan. Ya saya nggak saranin. Hati-hati. Derma roller buat bopeng is the worst treatment buat bopeng. Derma roller don't ever do. Jangan, ya. Anda kalau udah bopeng, kulit Anda kan dalam tuh. Terus di roller lo dihancurin begitu, udah kulitnya makin tipis, nanti yang terjadi apa? Bopengnya nggak hilang, ya. Terus kulit Anda ketipisan, jadi flek melasma. Bayangin jeleknya kayak apa tuh? Udah bolong-bolong, terus hitam-hitam, mampus nggak tuh? Jangan, ya. Nggak bakalan bisa, percaya. Kalau ada yang nawarin dan dia yakin bisa, bikin taruhan aja, bikin surat. Kalau nggak ngefek, dia harus bayarin kerusakan yang terjadi, ya. Terus yang kedua, balikin duitnya. Pasti nggak mau mereka, karena mereka udah tahu dari awal nggak bakal bisa, ya. Kalau yang ada yang deposit kelihatan bagus itu masih waktu agak bengkak sedikit kelihatan bagusan tuh sebulan pertama. Lihat setelah 3-6 bulan makin hancur nggak? Jadi kalau mau menilai hasil treatment itu bagus atau nggak, lihat dalam 3-6 bulan. Jangan lihat hari ini dikerjain keluar kliniknya itu bohong. Itu muka lagi agak bengkak kan kelihatan bagusan. Begitu udah sembuh, udah settle baru nilai. Jadi kalau kayak perawatan begitu dilihat setelah 2-3 bulan kemudian, bagus nggak? Pasti enggak loh, bukan pasti enggak, ya. Rejuran saya bilang saya nggak pakai karena saya lebih percaya dengan skin barrier. Anda tuh bisa diberesin dengan T-plasma, saya nggak percaya yang lain. Septoplasti, ya itu saya ngerjain. Silakan, mana Zen? Septoplasti, jadi gini, kalau septoplasti kita ngomong pada hidung bengkok, ya. Ada pasien hidung bengkok sampai akhirnya nafasnya jadi susah karena satu sisi pasti kehambat. Akhirnya ngerembet jadi sinusitis juga, peradangan pada area-area sinus. Nah biasanya kalau di Indonesia yang saya tahu, kalau Anda ke teman-teman sejawat di THT, mereka mengerjakan segmen yang bengkok itu dia potong, dia buang supaya nggak ada lagi yang bengkok begini, jadi dibuang supaya jadi lurus, ya, seolah-olah jadi lurus. Tapi betul jadi lurus, tapi memberikan problem baru. Problemnya apa? Sep tulang ini yang menyangga bentuk hidung jadi drop, hidungnya jadi gini nih nanti, jadi patah di sini. Nah akibatnya apa yang terjadi? Anda nafasnya jadi susah, ya bentuk hidungnya juga berubah. Padahal kan kita maunya nggak berubah dong bentuk hidungnya. Nah jadi harusnya diapain? Harusnya jangan dibuang. Kalau yang saya pelajarin di luar, tulang bengkok itu jangan dibuang, dilurusin. Nah gimana cara ngelurusin? Buka, lurusin tulangnya, fiksasi kanan kiri, masukin lagi. Itu jadi tidak dengan cara dibuang. Itu yang saya pelajarin. Itu kenapa kalau di saya yang saya kerjakan adalah rinoplasti fungsional. Termasuk di dalamnya ada septoplasti, tapi septoplastinya bukan cut off, bukan membuang segmentasi yang bengkok itu, tapi kita lurusin. Ya, kita ada prosedurnya, diluruskan terus kita fiksasi, balikin lagi ke hidungnya. Itu yang harusnya dikerjain.